Kembali lagi di Kompas Siang, Saudara. Angin segar berembus bagi calon jemaah haji dan umroh Indonesia. Per 5 Maret lalu, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghapus sejumlah peraturan protokol kesehatan terkait COVID-19, termasuk soal kewajiban karantina dan tes COVID-19 bagi jemaah umroh dan haji, serta pelancong yang masuk ke Arab Saudi. Hanya berselang 2 bulan sejak aturan jaga jarak kembali berlaku di Masjidil Haram, kini pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk melonggarkan hampir seluruh aturan protokol kesehatan COVID-19. Salah satunya adalah aturan jaga jarak alias social distancing. Di Masjidil Haram, stiker jaga jarak juga sudah dicopot petugas. Namun, jemaah tetap wajib menggunakan masker saat beribadah di masjid dengan kapasitas penuh. Yang paling membuat gembira umat muslim di seluruh dunia adalah aturan kewajiban karantina dan tes COVID-19 bagi para pendatang yang masuk ke Arab Saudi juga ikut dicabut per 5 Maret lalu. Yang pertama adalah pencabutan jaga jarak di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi. Kemudian dicabutnya penggunaan masker di ruang terbuka. Kemudian juga tidak ada jarak lagi di ruang tertutup. Tidak ada lagi kewajiban siapapun itu yang akan masuk ke Arab Saudi untuk membawa hasil tes PCR negatif ataupun antigen negatif. Namun untuk pengunjung yang menggunakan visa kunjungan atau ziarah itu dimintakan asuransi kesehatan. Sedangkan untuk umroh tidak diminta karena umroh sudah dimasukkan dalam paket biaya perjalanan, ada asuransi kesehatannya. Kebijakan yang lain adalah tidak ada karantina untuk yang datang ke Arab Saudi. Oh, jadi sebentar, jadi tawakalna ini tidak digunakan lagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kecuali di Raudhah ya, di Masjid Nabawinya di bagian Raudhah saja. Untuk umroh dan untuk Raudhah, sedangkan untuk salat sudah tidak digunakan lagi. Rincian pelonggaran aturan masuk serta protokol COVID-19 Arab Saudi ini tercantum dalam situs Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Selain menghapus kebijakan karantina dan kewajiban tes COVID-19, kini masker hanya diwajibkan bagi orang yang berada di dalam ruangan tanpa ada pembatasan kapasitas. Rendahnya angka kasus dan tingginya angka vaksinasi COVID-19 di Arab Saudi menjadi alasan dibalik pelonggaran ini. Vaksinasi yang cukup tinggi di Arab Saudi per hari ini sudah angka 61 juta yang sudah divaksin. Berarti 2 kali lipat penduduk Arab Saudi. Sehingga mereka mengeluarkan kebijakan ini atas dasar ya tadi controllable terhadap COVID juga terhadap vaksinasi yang tinggi. Jadi kalau boleh saya katakan, boleh saya simpulkan, artinya hampir sudah kembali seperti sebelum adanya pandemi, hanya menggunakan masker di ruangan tertutup. Itu saja yang membedakan. Betul, betul. Yang lainnya sudah berlaku normal seperti sebelum pandemi. Ya, betul. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri mengapresiasi keputusan pemerintah Arab Saudi. Ini sangat memudahkan bagi jamaah yang selama ini terhalangi akibat tidak mudah juga mendapatkan sertifikasi negatif ketika mereka akan berangkat ke Tanah Suci. Yang ketiga adalah keputusan yang sangat berimbas membawa kebaikan dan kemudahan dan menekan biaya perjalanan adalah penghapusan kewajiban karantina bagi jamaah pada saat mereka tiba di Saudi Arabia. Kita selalu berharap agar pelaksanaan ibadah haji pada musim tahun ini 1443 Hijriah dapat kita laksanakan juga, dan jamaah yang tertunda keberangkatannya dari 2 tahun yang lalu dapat kembali bisa kita berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski demikian, Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap potensi penyebaran COVID-19 yang dibawa jemaah umroh yang kembali dari Tanah Suci masih tinggi. Hampir setengah dari jemaah umroh yang kembali dari Arab Saudi positif COVID-19 saat masuk ke tanah air atau setelah menjalani masa karantina. Kalau saya bisa cek angkanya, positivity rate dari jemaah umroh yang kembali hingga saat ini adalah sekitar 47%. Oh, tinggi juga. Itu sampai kapan itu, Bung Heri? Itu sampai minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Tentu menjadi sebuah pertanyaan juga terhadap kita tentang apa yang terjadi sebenarnya ketika jamaah kita umroh di sana kayak gitu. Jadi memang ini yang harus kita lihat sebenarnya soal bagaimana protokol kesehatan ketika jamaah
itu berada di Arab Saudi. Penghapusan kewajiban karantina dan tes COVID-19 oleh pemerintah Arab Saudi menjadi sinyal kuat kebijakan peralihan menuju endemi di negara ini. Dengan kebijakan ini, bukan tidak mungkin jumlah calon jemaah umroh dan haji yang menumpuk selama 2 tahun dari Indonesia bisa segera berkurang. Meski demikian, Indonesia harus tetap waspada di tengah rendahnya angka vaksinasi COVID-19 dosis 2 yang masih jadi PR besar pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas lebih jauh bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap pelonggaran aturan COVID-19 Arab Saudi, kita sudah terhubung lewat sambungan daring dengan Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Pak Hilman, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hilman. Ini kabar yang begitu menggembirakan tentunya bagi jemaah yang sudah menunggu, sudah kemarin beberapa kali batal untuk berangkat. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melonggarkan aturan untuk jemaah umroh ke depan. Bagaimana respon pemerintah Pak Hilman? Apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan? Ya, terima kasih. Tentu akan ada dan harus ada penyesuaian-penyesuaian ya, yang dilakukan oleh kita dengan regulasi-regulasi yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat selama ini dan bahkan sudah dilaksanakan dalam beberapa bulan sehubungan dengan keberangkatan jamaah umroh ke Saudi. Jadi kita untuk keberangkatan sudah menyiapkan konsep one gate policy, ya, satu pintu untuk jamaah umroh dalam rangka memastikan bahwa dokumen yang mereka pakai khususnya untuk protokol kesehatan itu valid. Dan itu yang ditantang atau diminta oleh pemerintah Saudi Arabia. Karena itu kita keluarkan one gate policy sehingga tidak diharapkan tidak ada lagi teman-teman yang memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan yang mereka minta. Nah, yang kedua, ada protokol-protokol yang saat ini juga sudah berjalan di Indonesia, ya, dan juga di Saudi. Di Saudi harus berdasarkan keputusan dari GACA, ya, General Authorities of Civil Aviation, yaitu sebuah lembaga yang sangat berperan dalam menentukan aturan-aturan ini. Jadi kita di karantina 5 hari di Saudi itu juga adalah putusan dari GACA, gitu ya, di Saudi. Nah, kemudian di Indonesia itu juga ada BNPB, ya, ada Satgas di bandara dan lain-lain. Yang itu nanti tantangannya ke depan adalah bagaimana kita mengkompromikan hal ini, di mana Saudi yang dulu sangat strict dengan vaksin dan juga dengan PCR, nah sekarang melonggarkan semuanya. Karena fakta di sana, ya, untuk seminggu terakhir lah, atau 2 minggu terakhir di bulan Maret ini, itu kan tingkat prevalensi atau masyarakat yang terinfeksi COVID-nya kecil sekali, semakin kecil. Berbeda dengan yang terjadi pada bulan Januari, gitu ya, bahkan awal Februari. Dulu 4.500 dan 4.000 dan terusnya per hari. Sekarang 400, bahkan sudah 300 kalau kita cek hariannya. Dan Makkah serta Madinah itu sangat kecil lagi jumlahnya. Nah, karena itu ketika ada kebijakan baru dari sana, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Oke, tapi berarti sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan ya Pak? Termasuk tadi ada aturan yang one gate policy juga yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini belum ada perubahan untuk merespon pencabutan protokol kesehatan di Arab Saudi. Kami di Kementerian Agama sudah coba mempersiapkan dan insya Allah siang ini sampai sore juga koordinasi dengan berbagai pihak. Ya. Nah, sebetulnya Kementerian Agama tidak punya kewenangan, ya, untuk menentukan seorang itu di karantina atau tidak. Sekarang yang bebas menentukan bebas karantina itu adalah pemerintah. Sementara tingkat positivity rate, ya, dari masyarakat yang melakukan umroh kemarin masih dianggap tinggi. Nah, ini sebetulnya menjadi tantangan buat Indonesia. Tetapi saya bersyukur karena dalam waktu akan datang, tidak lama lagi, akan ada uji coba tanpa karantina di Bali bagi asing ataupun datang yang dari luar negeri. Nah,
kita juga berharap dalam waktu dekat untuk umroh bisa dilakukan hal yang sama. Ya. Dan itu kita lihat juga dari angka yang masuk, ya, data-data yang masuk. Seperti apa sebetulnya kondisi yang ada. Baik misalnya dengan kelengkapan vaksin ataupun adanya booster dan sebagainya, mungkin itu juga bisa mengurangi beban dari jamaah yang selama ini harus spending waktu mereka di karantina 7 hari, ada yang 5 hari, dan sekarang alhamdulillah sudah turun 3 hari, dan kita berharap kalau semuanya baik juga bisa dicabut. Oke, berarti ini nanti akan dibicarakan dan didiskusikan bersama Pak, bersama dengan Satgas, Kementerian Kesehatan, dan juga yang penting adalah travel umroh ini yang sangat berkaitan dengan masyarakat langsung. Betul, ini stakeholders kita, khususnya di teman-teman travel itu kan juga sedang mengatur. Nah ini yang harus segera kita rumuskan, jangan sampai ya di sananya tidak diperlukan lagi PCR dan lain-lain, terus kemudian teman-teman mau masuk bandara nggak boleh, ya, karena masih harus PCR. Nah itu kan lokal. Nah karena itu kita ingin macam reciprocal policy, ada kebijakan yang reciprocal antara dengan Saudi Arabia, kemudian juga ada mutual di sana dan seperti ini kita di kognisi di Indonesia secara seperti ini sudah direkomendasikan. Itu yang saya kira ini masih perlu diperbincangkan lebih dalam lagi antar. Kira-kira kapan Pak Hilman akan ada diskusi lebih jauh lagi bersama dengan stakeholder yang berkaitan? Ya mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini ya. Untuk hari ini kita akan koordinasi secara khusus menyeluruh di Kementerian Agama, khususnya untuk juga bersama tim manajemen krisis yang dulu ikut merumuskan tentang One Gate Policy, ya kemudian juga kita akan koordinasi khususnya di tingkat kami dengan asrama-asrama dan seterusnya. Dan yang kedua tentu saja nanti kami akan mengundang dari beberapa pihak yang biasa bertemu, baik dari Kemenhub, ya, Kemenlu ataupun Satgas dan teman-teman yang lain, agar kita bisa segera memunculkan solusinya buat jamaah umroh. Oke, bagaimana dengan potensi soal biaya lalu juga kuota mungkin Pak untuk umroh ini dengan adanya pelonggaran Arab Saudi? Apakah Kementerian Agama sudah melihat dan memperhitungkan? Ya, untuk kuota kan tidak dibatasi ya. Pemerintah Saudi saat ini untuk umroh terus dibuka selebar-lebarnya, dan nampaknya mereka juga sedang berusaha untuk betul-betul belajar memanage masa dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Persiapan haji jauh akan lebih banyak lagi, dan itu kita angkat tangan lah, kita respect dan mereka dengan persiapan mental, sistem dan seterusnya dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua juga harus kami sampaikan bahwa kalau sebelumnya ada kewajiban untuk jamaah maupun travel membooking hotel melalui airline, ya, itu ya, baik untuk ke Jeddah ataupun ke Madinah, ya. Tetapi kemudian di dalam sirkular yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia, oleh GAKA itu, disebutkan bahwa airlines must return institutional quarantine package fees to passengers coming to the kingdom. Artinya teman-teman yang sudah membayar biaya karantina dan sudah booking tiket dengan hotelnya, mereka harus kembalikan uangnya kepada jamaah karena sudah tidak berlaku lagi. Nah ini juga nanti insya Allah dan harus tentu saja di follow up oleh PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, agar uangnya bisa kembali ke jamaah ya, uang karantina itu. Nah tinggal sekali lagi nanti kita kompromikan baliknya ke Indonesia akan bagaimana. Baik, tentunya harapannya ini semoga segera ada kabar baik, ada kebijakan yang bisa diterapkan juga untuk jemaah-jemaah umroh yang akan dan bisa berangkat ke Arab Saudi ke depannya. Terima kasih Pak Hilman Latif sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Sehat selalu Pak Hilman.